Selamat pagi menjelang siang anakku, kelas 11 perkantoran. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian ya nak. Sekarang kita masuk ke bab 3 dengan judul Sistem Administrasi Kepegawaian. Sistem administrasi kepegawaian itu ini dia ya. Ada integrated system, artinya mulai dari perekrutan, penempatan, pengembangan, penilaian sampai dengan penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Itu integrated, artinya dipusatkan. Kemudian separated system, mulai dari perekrutan sampai penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daerah. Tapi kalau unified system, artinya manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan itu. Kemudian sistem pengangkatan pegawai secara umum. Sistem pengangkatan pegawai secara umum ada 5. Spolis system. Ini didasarkan atas keanggotaan partai. Kalau misalnya seseorang masuk anggota partai, mungkin setelah tidak menjadi anggota partai diangkat dia menjadi pegawai negeri. Kemudian nepotisme system. Pengangkatan lebih didasarkan pada keluarga. Kalau ada tulangnya di dalam dia masuk, itu nepotisme. Kemudian patronage system didasarkan atas keinginan untuk membantu pegawai tersebut, mungkin tidak mampu secara ekonomi tetapi cerdas, boleh diangkat. Itu namanya patronage. Ada merit system didasarkan atas kecakapan, siapa yang cerdas dia dapat. Seperti sistem terakhir ini kan merit system, siapa yang cerdas, siapa juara 1 itu dia. Kemudian career system, pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut masa kerja pegawai diperhitungkan dan ikut menentukan masa kerjanya. Itu ada sistem pengangkatan pegawai ya. Kemudian tugas kalian nak sebelum kita lanjutkan adalah untuk pengayaan materi sebelumnya, untuk mengingatkan kembali bahwa pegawai sistem kepegawaian Indonesia itu terdiri dari PNS atau ASN, ada pejabat negara, ada polisi, Polri maksudnya, kemudian ada TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ini nanti yang menjadi tugas kalian dulu ya nak. Nanti bandingkanlah PNS, pegawai negeri sipil atau ASN sekarang lebih populer dengan pejabat negara. Pejabat negara itu seperti presiden dan wakil presiden, ketua dan wakil ketua serta anggota MPR, DPR, Jaksa Agung. Itu ada di pelajaran sebelumnya nak. Jadi untuk mengingatkan kembali, ibu mau tahu sejauh mana kalian memahami, lalu kalian bandingkanlah PNS itu siapa saja, apa tugasnya, pejabat negara itu apa tugasnya, dan bagaimana dia setelah masa jabatannya itu berakhir. Katakanlah presiden sekali 5 tahun dia harus periode dan maksimal 2 periode 10 tahun. Setelah itu istirahat dulu. Jika memungkinkan kembali dari segi umurnya bisa diangkat lagi setelah mengasuh 1 periode. Itu dia pejabat negara sekarang ya. Jadi ada tugas kalian 2 ini, dia membedakan TNI dan Polri. Apa beda TNI dan Polri? Ini sebagai garda terdepan untuk menjaga keamanan negara kita. Kalau polisi Republik Indonesia bagaimana? Ini juga keamanan rakyat, ini keamanan negara. Ya, ini rakyat, ini negara. Dua-duanya sama-sama garda terdepan. Nanti bandingkanlah di sini ya, ada 2 kotak di sini. Itu tugas kalian. Berikutnya adalah Badan Kepegawaian Negara dan Daerah. Sering kita dengar BAKN, dulu namanya BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sekarang Badan Kepegawaian Negara dan Daerah. Dulu hanya di Jakarta yang ada BAKN, sekarang untuk memperlancar urusan-urusan maka dibentuklah BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Tugas mereka di sini ada banyak hal, merencanakan pembinaan, peraturan, menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan pengawasan. Ada tugasnya, ini nanti boleh kamu pahami. Berikutnya adalah bagaimana struktur organisasi Badan Kepegawaian Nasional, Badan Kepegawaian Negara. Jadi terdiri dari kepala BKN namanya, Badan Kepegawaian Negara. Kemudian ada sekretariat, ada kedeputian ya, Dewan Pimpinan Tertinggi, ada biro-biro itu bagian-bagian, ada direktorat, pusat-pusat, dan inspektorat. Ini di BKN. Bagaimana biro-biro ini kan bagian-bagian tadi saya bilang ya,
Ada Biro Perencanaan, ada Biro Kepegawaian, Biro Kepangkatan, Biro Tata Usaha, Biro Pensiun, dan Biro Pengawasan. Ini struktur organisasi di BKN di pusat ya. Struktur organisasi di pusat seperti ini dia. Berikutnya apa tugas BKD? Apa tadi BKD nak? Badan Kepegawaian Daerah. BKN Badan Kepegawaian Nasional. Badan Kepegawaian Daerah. BKN Badan Kepegawaian Nasional secara keseluruhan maksudnya. Tugas dia, ini dia, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian. Kemudian melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati, namanya pun BKD ya, sesuai dengan bidang tugasnya. Berikutnya adalah fungsinya. Ini dia, banyak fungsinya dalam buku kita, tapi Ibu sederhanakan sampai 7 saja. Pengumpulan, perencanaan strategi, perumusan kebijakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, perencanaan formasi. Formasi ini maksudnya susunan pegawai. Dari susunan pegawai ini akan dapat diketahui apakah dilakukan pengadaan atau bukan, berdasarkan formasi, berdasarkan susunan itu. Ada nggak menjelang pensiun seperti itu ya. Ini dia. Jadi ada pendokumentasian tata naskah. Pendokumentasian tentu penyimpanan, pengamanan daripada tata naskah. Tata naskah itu dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dijadikan untuk menyimpulkan arsip kembali ya. Itu dia pendokumentasian, tentu penyimpanan, pengelolaan tata naskah kepegawaian, itu fungsi BKD. Jadi inilah yang boleh Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan di forum, boleh ya, tanyakan di forum atau lewat manapun, japri pun boleh. Mana yang kurang paham kalian tanyakan sama Ibu. Yang jelas kerjakanlah soal itu. Kalau kamu paham itu, saya yakin kalian mengerti. Ini semua nanti bisa dilakukan kalau kalian sudah menjadi orang besar, karena ini adalah tugas-tugas orang besar. Mudah-mudahan kalian menjadi orang besar supaya ini menjadi bagian dari pekerjaan kalian nanti. Ini yang boleh Ibu sampaikan. Jangan lupa tugas maksimal 1 minggu, jangan lewat hari Senin depan maksudnya. Jadi cepat pun boleh, tapi lewat dari Senin depan tidak boleh ya nak. Terima kasih, mudah-mudahan kita tetap sehat. Tuhan memberkati.